Renungan Rohani Kristen. Rumah di atas batu karang dan pasir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang rumah di atas batu karang dan pasir. Dalam Matius 7 ayat 24-27, Yesus memberikan perbandingan yang sangat jelas tentang dua jenis orang, yaitu mereka yang membangun hidupnya dengan bijaksana dan mereka yang hidup dengan sembrono. Perumpamaan ini memiliki pesan mendalam bagi kehidupan kita, khususnya dalam hal membangun kehidupan rohani. Mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perumpamaan yang menggambarkan kehidupan kita. Yesus menggunakan ilustrasi yang sederhana, namun sangat kuat. Setiap orang dalam hidup ini sedang membangun rumah mereka sendiri, yang menggambarkan kehidupan kita, keputusan-keputusan kita, dan tujuan akhir kita. Setiap hari, baik disadari atau tidak, kita sedang meletakkan batu-batu yang akan menentukan seberapa kuat hidup kita saat dihadapkan pada ujian dan tantangan. Namun pertanyaannya adalah, di atas pondasi apa rumah tersebut dibangun? Apakah kita memilih untuk membangun di atas batu karang yang kokoh atau di atas pasir yang rapuh? Dalam perumpamaan ini, batu melambangkan ketaatan dan pengaplikasian firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sementara pasir adalah segala sesuatu yang tidak stabil, yang seringkali melambangkan kesenangan duniawi, popularitas, kekayaan, dan bahkan kebanggaan diri. Penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi kita yang hidup di zaman modern ini, tantangan untuk memilih pondasi hidup tidaklah mudah. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang menawarkan begitu banyak pasir yang kelihatannya menarik. Materialisme, konsumerisme, pencapaian duniawi yang instan. Banyak dari kita mungkin tergoda untuk memilih jalan yang lebih mudah, yang memberikan kenikmatan sementara tanpa berpikir panjang tentang dampaknya dalam jangka panjang kehidupan kita. Contoh yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang lebih mengutamakan pekerjaan dan karir daripada memperdalam hubungan dengan Tuhan. Mungkin mereka berpikir, nanti saja saya perbaiki hubungan saya dengan Tuhan setelah saya mencapai tujuan karir saya. Namun apa yang sering kali terjadi ketika badai masalah datang, mungkin dalam bentuk kehilangan pekerjaan, krisis keuangan, dan masalah keluarga, mereka menemukan bahwa rumah yang mereka bangun tidak memiliki fondasi yang kuat. Hidup mereka pun runtuh. Sebaliknya, orang yang membangun hidupnya di atas firman Tuhan memiliki pandangan yang berbeda. Mereka mungkin menghadapi tantangan yang sama, tetapi mereka tetap berdiri teguh, bukan karena mereka lebih kuat atau lebih hebat, melainkan karena mereka bersandar pada kekuatan Tuhan dan memiliki dasar iman yang kokoh untuk meresponi setiap cobaan yang mereka hadapi. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata. Ada seorang pria bernama Pak Agus, seorang pengusaha sukses yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dia seringkali mengesampingkan kegiatan rohani dengan alasan bahwa waktu untuk Tuhan bisa diatur nanti. Pak Agus membangun karirnya dengan kerja keras, namun sayangnya dia melupakan pentingnya membangun fondasi rohani yang kuat. Suatu ketika, bisnisnya mengalami masalah besar karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Usahanya terancam bangkrut. Di tengah tekanan ini, Pak Agus merasa hidupnya runtuh. Semua yang selama ini dia banggakan, kesuksesan, harta dan reputasinya tidak mampu menolongnya. Dalam situasi seperti ini,
Pak Agus menyadari bahwa dia telah membangun hidupnya di atas pasir, tanpa landasan rohani yang kokoh. Dia merasa terombang-ambing dalam badai kehidupan. Sebaliknya, saya mengenal seorang ibu rumah tangga bernama Bu Maria. Dia bukanlah orang yang kaya raya, tetapi hidupnya selalu dilandasi oleh iman yang kuat. Dalam segala hal yang dia lakukan, Bu Maria selalu mengutamakan Tuhan. Ketika anak-anaknya sakit, suaminya kehilangan pekerjaan, atau tantangan lainnya datang, Bu Maria tidak pernah kehilangan pengharapan. Mengapa? Karena dia selalu membangun hidupnya di atas batu karang, yakni Yesus Kristus. Fondasi imannya membuat dia tetap kuat meskipun badai kehidupan datang. Dan dia tahu apa yang harus dilakukan untuk menjawab setiap ujian-ujian kehidupan berdasarkan firman Tuhan yang telah ia renungkan sepanjang waktu. Kita dipanggil untuk bertindak, tidak hanya sebagai penonton, sebab suatu saat setiap ujian akan datang pada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi panggilan bagi kita semua untuk merenungkan di atas fondasi apa kita sedang membangun hidup kita. Kita mungkin merasa baik-baik saja saat ini, tetapi badai kehidupan pasti akan datang, tinggal tunggu waktunya. Tantangan, cobaan, dan kesulitan adalah bagian dari hidup ini. Mereka tidak bisa dihindari, tetapi kita bisa mempersiapkan diri dengan membangun hidup kita di atas fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya yang hidup. Yesus tidak hanya meminta kita untuk mendengarkan firman-Nya, tetapi juga untuk melakukannya. Mendengarkan saja tidak cukup, karena kita dapat mengetahui kebenaran, tetapi tidak menghidupinya. Ketaatan kepada Tuhan adalah kunci untuk membangun hidup yang kokoh. Setiap kali kita menerapkan ajaran-Nya dalam kehidupan sehari-hari, kita sedang meletakkan batu yang kuat bagi rohani kita. Mari kita renungkan sejenak. Apakah ada bagian dalam hidup kita yang masih kita bangun di atas pasir, seperti membuang-buang waktu, melakukan hal-hal yang tidak penting, menjauhkan kehidupan ibadah kita, menghindari persekutuan-persekutuan rohani? Mari perhatikan dengan seksama kehidupan kita sehari-hari saat ini lebih condong ke batu atau ke pasir. Saudara-saudari, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki fondasi hidup kita. Jika kita merasa bahwa ada bagian-bagian hidup kita yang rapuh, mari kita serahkan kepada Tuhan dan izinkan Dia menjadi fondasi yang kuat dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah memberi kita teladan, dan sekarang giliran kita untuk bertindak. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami mohon ampun jika selama ini kami telah membangun hidup kami di atas hal-hal yang tidak kekal. Ajarlah kami untuk membangun hidup kami di atas firman-Mu, agar kami kuat menghadapi badai kehidupan. Jadilah fondasi yang kokoh dalam setiap aspek hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Rumah yang dibangun di atas karang akan tetap teguh, tidak peduli berapa besar badai yang datang. Begitu juga hidup kita jika dibangun di atas Yesus Kristus dan firman-Nya. Kita akan mampu berdiri teguh di tengah badai kehidupan, dan kita akan selalu mengetahui jalan mana yang akan kita tempuh. Dan percayalah, di dalam kegelapan sekalipun tangan Tuhan menuntun kita agar kita tidak tersesat. Mari kita terus menghidupi firman Tuhan setiap hari dan membangun hidup kita dengan fondasi yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bagikan kebenaran ini kepada saudara-saudara terkasih yang mungkin membutuhkan renungan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kita bisa melalui setiap badai kehidupan. Amin. Tuhan berkati.